Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perencanaan strategi yang beranggotakan pertama Ayunin Mubarokah, Aditya Agil Permana Putra, Ahmad Abdurrahman. Pendahuluan. Perencanaan strategis perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana perusahaan akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategi atau strategic plan juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. 2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, memahami perencanaan strategis yang bisa sangat rumit dan canggih, memudahkan kita memahami perencanaan bentuk lain. Lanjutan, meskipun demikian, secara umum perencanaan strategis memuat unsur-unsur 1. Perumusan visi dan misi, 2. Pengajian lingkungan internal, 3. Pengajian lingkungan eksternal, 4. Perumusan isu-isu strategis, 5. Penyusunan strategi pengembangan atau yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran. Konsep strategi. Perspektif pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi. Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang artinya para manajer akan menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Di samping kedua perspektif tersebut, dikenal strategi entrepreneur, yaitu strategi yang dirancang pemimpin usaha berdasarkan inisiatif untuk pertumbuhan yang konstan dengan mencari peluang baru secara aktif. Pengertian ini juga mengarahkan peranan aktif seorang. Dalam hal ini adalah seorang entrepreneur atau wirausahawan. Ciri-ciri strategi. 1. Wawasan waktu. Strategi menggambarkan kegiatan dengan cakrawala jangka panjang atau pandangan yang jauh ke depan, yaitu waktu untuk melaksanakan dan melihat hasilnya. 2. Dampak. Pengaruh strategi akan sangat berarti pada hasil akhirnya. 3. Pemusatan upaya. Dengan memfokuskan pada kegiatan yang terpilih mengharuskan pemanfaatan sumber daya yang ada. 4. Pola keputusan. Strategi mensyaratkan sederetan keputusan tertentu perlu diambil sepanjang waktu meliputi suatu pola yang konsisten. 5. Peresapan. Strategi mencakup kegiatan yang luas, mencakup alokasi sumber daya sampai kegiatan operasional perusahaan. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses pengarahan usaha, perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi formulasi dan implementasi strategi sebagai berikut. 1. Formulasi misi dan tujuan. Pertanyaan mendasar dalam formulasi misi dan tujuan adalah apa usaha kita dan apa usaha kita yang seharusnya. 2. Analisis tujuan strategi saat ini dalam perjalanan waktu.
Manajer suatu organisasi barangkali akan kehilangan minat terhadap misi yang pertama kali mereka perjuangkan. Manajer harus diingatkan kembali pada misi awalnya. Lanjutan 3. Analisis lingkungan bertujuan melihat perubahan-perubahan dalam lingkungan demografis, politik, sosial, ekonomi yang akan mempengaruhi organisasi. Perubahan dalam lingkungan eksternal organisasi dapat menghasilkan kesempatan maupun ancaman, tergantung bagaimana reaksi organisasi. Untuk memperoleh informasi perubahan lingkungan, perlu dikembangkan sistem informasi strategis, mengembangkan bisnis data, keluhan atau komentar dari pihak luar, atau dengan kata lain pelanggan dan supplier. 4. Analisis sumber daya dilakukan bersama dengan analisis lingkungan melalui analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. 5. Identifikasi kesempatan strategis. Kesempatan strategis merupakan gap antara situasi apabila organisasi menggunakan tujuan dan strategi yang dirumuskan dalam proses penentuan tujuan dengan situasi apabila organisasi menggunakan strategi sekarang ini atau tanpa ada perubahan. 6. Pengambilan keputusan strategis. Organisasi dapat mengembangkan sejumlah alternatif strategis untuk memanfaatkan kesempatan strategis. 7. Pelaksanaan strategi perencanaan strategi harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 8. Evaluasi dan pengendalian strategis. Manajer harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis. Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis. Proses perencanaan strategis. Di sini kita harus menganalisis dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Setelah kita menganalisis lingkungan tersebut, kita harus merumuskan strategi yang akan kita jalankan. Lalu kita mengimplementasikan strategi itu dalam proses kerjanya. Setelah melakukan implementasi, kita lalu melakukan evaluasi hasil yang telah kita lakukan sebelumnya. Model alur proses perencanaan strategis. 1. Sebuah misi perusahaan adalah alasan keberadaan. Misi sering diungkapkan dalam pernyataan misi yang menyampaikan rasa tujuan proyek kepada karyawan dan citra perusahaan kepada pelanggan. Dalam perumusan proses strategi, pernyataan misi merupakan suasana hati perusahaan kemana harus pergi. 2. Tujuan adalah tujuan konkret organisasi berusaha untuk mencapainya. Misalnya, sebuah target pertumbuhan pendapatan. Tujuan harus menantang tapi dapat dicapai. 3. Analisis situasi perubahan dalam lingkungan eksternal. Sering muncul peluang-peluang baru dan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Scan lingkungan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang tersedia. Perusahaan juga harus mengetahui kemampuan dan keterbatasan untuk memilih peluang yang mengejar dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Lingkungan eksternal memiliki dua aspek, yaitu lingkungan makro yang mempengaruhi semua perusahaan dan lingkungan mikro yang mempengaruhi perusahaan dalam industri tertentu. Makro meliputi analisis politik, ekonomi, sosial, dan faktor. Saya akan melanjutkan presentasi. Faktor teknologi yang kadang disebut sebagai analisis PES. Sebuah aspek penting dari analisis lingkungan mikro adalah industri di mana perusahaan beroperasi atau sedang mempertimbangkan operasi. Analisis internal mempertimbangkan situasi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti budaya perusahaan, citra perusahaan, struktur organisasi, staf kunci, aspek sumber daya alam, posisi pada kurva pengalaman, efisiensi, kapasitas operasional, merek, pasar, sumber keuangan, eksklusif kontrak, paten, dan rahasia dagang. 4. Merumuskan strategi. Begitu gambaran yang jelas tentang perusahaan dan lingkungannya yang ada di tangan. Alternatif strategi tertentu dapat dikembangkan, sementara perusahaan yang berbeda memiliki alternatif yang berbeda tergantung pada situasi mereka.
Ada juga strategi generik yang dapat diterapkan di berbagai perusahaan. Michelle Porter mengidentifikasi kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus sebagai 3 strategi generik yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif strategis. 5. Implementasi strategi. Kemungkinan strategi akan dinyatakan dalam tingkat tinggi, sila konseptual, dan prioritas implementasi yang aktif. Dr. M. Anang Firmansyah, SE, MM, perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih rinci dapat dipahami di tingkat fungsional organisasi. Ekspresi strategi dalam hal kebijakan fungsional juga berfungsi untuk menyoroti isu-isu praktis yang mungkin tidak terlihat pada tingkat yang lebih tinggi. Strategi ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan khusus untuk bidang fungsional seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan, pengadaan, produksi, SDM, sistem informasi. Selain mengembangkan kebijakan fungsional, tahap pelaksanaan melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan dalam meletakkan ke tempat yang diperlukan perubahan organisasi. 6. Evaluasi hasil. Setelah diimplementasikan, hasil dari strategi perlu diukur dan dievaluasi dengan perubahan yang dibuat seperti yang diperlukan untuk tetap pada jalur rencana. Sistem kontrol harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitasi pemantauan ini. Standar kinerja yang ditetapkan, performa yang sebenarnya diukur, dan tindakan yang tepat diambil untuk memastikan keberhasilan. Sekian, terima kasih.